dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kak, kira-kira adik-adik di rumah lagi ngapain ya, Kak? Lagi nonton kita dong. Tapi nggak lagi duduk doang lah kayak Kak, lagi Enggak tidur-tiduran, masih sambil makan. Karena kita hari ini mau memuji Tuhan ya, Kak. Yoi, pasti Kita ada mau- di rumah semangat Benar, nih. kita mau mendengarkan firman Tuhan juga hari ini. Kakak gimana? Apa kabar nih, Kak? Wah, baik dong. Kakak, gimana sih kesempatan kita kalau misalnya kita masih online lagi? Kangen. Kangen banget ya sama Ya. adik-adik, karena biasanya kita kalau ibadah langsung tuh kita langsung Seru. berkenalan sama adik-adik Ya. ya, Kak. Oke, seperti biasa, kalau katanya Joy Kids, jawabnya Jesus on the way. Yes, yes, yes. Kita tes ya, Kak, adik-adik yang ada di rumah ya. Joy Kids, Jesus on the way. Yes, yes, yes. Oke, Kak, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat siang Roh Kudus, selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Bapa di surga. Pada siang hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa semangat untuk memuji-Mu dan bisa duduk diam saat mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke, Kakak, udah semangat ya kita memuji Tuhan ya. Semangat, Kita harus keluarin, pokoknya semangat kita harus kita keluarin ya, Semuanya, Kak. semuanya. Na
Iya, makanya kita angkat lagi, soalnya itu lagu enak banget. Lagunya pokoknya membahana banget ya kak. Iya. Oke. Apa tuh kak? Lagunya pokoknya itu Yesus sayang kita semua. Adik-adik pasti tahu lah ya kak lagunya. Pasti dong, harus tahu. Karena ini lagunya bagus banget, membahana banget ya kak pada masanya. Oke. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yes sayang. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Oke. Gimana kak? Udah capek? Udah lumayan capek lah ya kak? Udah lah, Udah lumayan. lumayan ya. Tapi masih semangat ya kak? Masih Lagi dong. firman Tuhan lah ya. Masih semangat mendengarkan firman Oke. Tuhan. Sekarang waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau ngomongin satu pujian dulu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujudkan
suaranya. Lagi. Shalom. Tetap semangat ya sekalipun ibadah dari rumah ya. Nah, minggu hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan yang mungkin nih adik-adik perlu juga nih untuk lakukan. Firman Tuhan kali ini Kak Kris mau mengajarkan tentang selalu siap. Apa tuh selalu siap? Sebentar. Siapa di sini yang kalau gurunya suka kasih ujian dadakan? Dulu waktu belajar dari sekolah langsung tiba-tiba gurunya bilang, "Oke, sekarang kita mau ada kuis," atau mungkin, "Oke, sekarang kita mau ulangan harian dadakan." Kayak tahu bulat digoreng dadakan. Oh, bukan, beda. Kalau itu enak ya, anget-anget ya. Kalau ini tiba-tiba dikasih soal dan usul ngerjain dan kalian gak ada persiapannya. Pasti kaget kan? Nah, firman Tuhan kali ini kakak mau sama-sama kita semua tuh selalu siap. Kak, selalu siap untuk apa ya? Nah, ada ceritanya. Ceritanya adalah perumpamaan yang diambil dari Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Coba buka dulu Alkitabnya. Masih punya Alkitab kan di rumah? Pasti punya. Yuk buka dulu. Matius 25 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Sudah dapat? Katakan asik. Oh, Kakak nggak dengar, tapi Kakak percaya kalian bilang asik. Oke? Ya. Pada perikop ini, di sini dikatakan judulnya itu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini bukan kata kasar sih maksudnya, tapi lebih ke arah yang bijaksana, artinya dia bisa mempersiapkan, dan satu lagi yang tidak mempersiapkan apa-apa. Yang udah pernah dengar ceritanya ada? Ada? Oke, bagus kalau ada yang ada. Kalau yang belum kita sama-sama baca ya. Di sini dikatakan di ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi ada 10 gadis yang dia sedang mengambil pelita. Pelita itu kayak cahaya, penerang ya. Dia menyiapkan pelitanya, mengambil 10 gadis ini mengambil pelita itu untuk menyambut ada yang datang, mempelai pria yang datang. Nah, 5 diantaranya bodoh dan 5-nya bijaksana. Kenapa ya mereka dikatakan bodoh dan bijaksana? Kita baca selanjutnya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Jadi zaman dahulu itu penerangannya itu menggunakan pelita, dimana untuk bisa tetap menyala apinya itu harus ada minyaknya. Mungkin adik-adik udah nggak ada yang tahu kali ya. Jadi kalau dulu tuh mau nyalain ada penerangan gitu pakai minyak, ada minyaknya, terus ada sumbunya, terus nyala terus deh. Nah, selama ada minyak, apinya akan tetap menyala. Di sini maka dikatakan bahwa gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Jadi hanya ada apa yang dia pegang. Nah, dikatakan lagi, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, yang dikatakan bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Oh, dia tahu dia bawa pelita, tapi dia juga mempersiapkan yang namanya minyak. Betul juga sih ya kan? Makanya dikatakan bijaksana, bawa minyaknya karena sumber cahayanya itu ada dari minyak. Sumber untuk biar tetap bercahaya, apinya tetap menyala adalah dari minyak. Lanjut ya. Tetapi di ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama, wah yang ditunggu-tunggu tuh lama, tidak datang juga, mengantuklah mereka. Ya mungkin karena lama, kalian juga kalau lagi nunggu sesuatu lama pasti lama banget sih, lama banget sampai akhirnya ketiduran. Ada yang pernah begitu? Ya, akhirnya dia tertidur. Mereka 10 gadis ini tertidur. Di ayat yang ke-6 dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Di saat mereka sedang tidur, lalu ada orang datang bilang, berseru, mempelai datang, mempelai datang. Teriak-teriak. Karena apa? Mempelai datang.
yang mau datang harus disambut kan. Nah, gadis-gadis itu pun bangun. 10 gadis itu tadi bangun. Waktu gadis-gadis itu bangun, dia beresin. Oh iya, ini dia beritaku. Iya beritaku. Siap. Ada mempelai yang sudah mau datang. Siap. Kita sambut. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan di ayat yang ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Bagi dong sedikit minyaknya. Ini udah mulai padam loh. Yang gadis-gadis yang bodoh itu, dia tidak mempersiapkannya, nggak bawa minyak. Sedangkan pelitanya udah mulai padam, udah mau mati, nggak ada api. Aduh, kasihan ya. Di saat disuruh menyambut malah nggak ada apinya. Gimana itu ya? Nah, sampai dikatakan di ayat yang ke-9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akhirnya, ya, yang gadis bijaksana bukannya dia pelit, tapi dia berpikir kalau sekalipun dibagi, nanti takutnya malah dua-duanya nggak cukup. Akhirnya dia kasih saran, coba pergi ke tempat penjual minyak. Kamu siapa tahu bisa dapatkan minyak di situ. Akhirnya, pergi nggak mereka? Akan tetapi lebih baik pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi, jadi mereka pergi juga tuh. Ketika dikasih saran pergi, dia pergi. 5 gadis ini pergi. Waktu 5 gadis ini pergi, datanglah mempelainya. Di ayatnya yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, pergi nih mereka, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Loh, 5 gadis yang tadi lagi beli minyak nggak bisa masuk dong, kan pintunya ditutup. Yang bawa pelita tadi itu dan dengan bawa minyaknya juga, yang bijaksana tadi itu dia bisa masuk. Karena apa? Apinya tetap menyala. Karena si gadis-gadis yang bijaksana ini dia siap sedia. Kita baca lagi langsung di ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Yang tadi gadis-gadis yang lagi beli minyaknya minta dibukakan pintu. Kata lagi, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dari firman Tuhan ini kita belajar apa? Dari gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini kita belajar apa? Kita belajar untuk siap sedia. Adik-adik, kalau adik-adik belajar untuk siap sedia, ada yang tahu nggak kapan misalnya adik-adik dapat berkat, atau misalnya adik-adik dapat suatu yang mungkin tidak menyenangkan adik-adik, tiba-tiba kok ini bisa terjadi, itu kita harus siap sedia, selalu siap. Katakan sama-sama dengan Kak Kris, selalu siap. Oke. Kenapa selalu siap? Tuhan mau kita selalu siap dan berjaga-jaga. Khususnya untuk apa? Untuk hidup kita. Selalu siap, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta, kita harus selalu siap. Ngomong-ngomong nih, waktu yang di awal Januari kemarin tuh, ada yang nonton berita nggak? Nonton berita yang di TV, informasi tentang pesawat terbang yang Sriwijaya Air ya? Ya kan? Dia Sriwijaya Air itu dia terbang, itu juga tuh. Ada yang tahu emang kalau pesawatnya mau kecelakaan? Nggak ada yang tahu kan? Apa penumpangnya tahu? Ini pesawat yang akan kecelakaan, yang akan meledak. Kalau adik-adik tahu, adik-adik penumpangnya, adik-adik bakalan tetap naik atau enggak? Enggak kan? Sama juga
Di sini kita ibarat mungkin dari kisahnya yang Sriwijaya Air ini, kita nggak pernah tahu ya kan, itu tiba-tiba. Bayangkan kalau itu terjadi. Wah, kita harus siap selalu. Kita harus selalu siap. Katakan selalu siap. Selalu siap. Selalu siap untuk apa? Selalu siapkan hidup kita untuk Tuhan. Apakah hidup kita hari-hari ini sudah seperti apa yang Tuhan mau? Sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Sudah belum? Tanya sama dirinya sendiri. Aku sudah lakukan apa yang Tuhan mau belum ya? Aku sudah siap sedia belum ya? Nah, kalau belum, ayo sama-sama kita siap sedia. Ayo sama-sama kita selalu siap menyiapkan hidup kita, hati kita, menyiapkan perbuatan kita seperti apa yang Tuhan mau. Adik-adik mau belajar untuk siap sedia? Cukup. Kita cukup sampai di sini main-mainnya. Kita harus siap sedia. Kita siap sedia untuk apa? Siap sedia untuk menjadi orang yang mau dipakai Tuhan. Siap sedia untuk menjadi orang yang menjadi berkat buat orang lain. Siap sedia dengan segala keadaan apapun yang Tuhan nanti akan mau kita lakukan. Apapun yang nanti Tuhan akan berikan, situasi seperti apapun Tuhan mau kita tuh siap sedia. Oke? Mau siap sedia? Nah, kalau begitu persiapkan hidupnya, ya, seperti apa yang Tuhan mau. Poin yang Kak Kris ambil di sini adalah kita itu harus tahu segala sesuatunya itu ketika kita harus mempersiapkannya. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan gak tinggal diam, tapi Tuhan mau kita juga selalu siap. Dan percayalah ketika adik-adik selalu siap berjaga-jaga, itu Tuhan menyertai kita loh. Ya, Tuhan yang akan memampukan kita. Dan belajar juga nih, ketika kita mau selalu siap, kita belajar untuk benar-benar memahami maksudnya Tuhan. Oke? Seperti tadi lagunya apa? Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Ya kan? Dengerin dulu. Maksudnya Tuhan tuh apa ya? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ya untuk kita lakukan? Ya, kita harus memahami maksudnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Ya, aku harus lakukan. Dengan apa? Baca firman Tuhan. Ya, apalagi berdoa. Ya, minta Tuhan mau apa nih yang harus aku lakukan hari ini? Minta kepada Tuhan. Percaya nggak kalau Tuhan bisa pakai siapa aja? Anak kecil pun Tuhan pakai. Asalkan kita apa? Memahami Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Kita pasti bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidup kita. Amin. Itu saja yang Kak Kris sampaikan. Oh iya, ada ayat hafalannya loh. Ada ayat hafalannya ya. Oke, ayat hafalannya kita sama-sama buka ya. Siapkan. Ayat hafalannya adalah dari Matius 25 ayatnya yang ke-13. Kakak bantu baca, adik-adik juga baca di rumah ya. Kita baca sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga, selalu siap. Oke? Berjaga-jaga. Baiklah, itu aja firman Tuhan hari ini dengan ayat hafal yang sudah Kak Kris berikan tadi. Jangan lupa lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, selalu siap sedia, berjaga-jaga. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama hidup kita. Ada yang tahu dengan hidup kalian 5 hari ke depannya, 2 hari ke depannya, 4 hari ke depannya, 2 menit ke depannya. Ada yang tahu nggak? Kakak aja nggak tahu, ya kan? Cuma Tuhan yang tahu. Makanya berjaga-jaga, selalu siap. Oke? Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk selalu siap, berjaga-jaga. Dan biarlah apapun yang kami lakukan itu karena Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami. Dan Tuhan mau memakai kami untuk kemuliaan namanya.
Tuhan, berkati kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu siap sedia, yang selalu bertanggung jawab atas hidup kami, dan kami mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan kami mau berjaga-jaga bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Oleh karena itu kami mau lakukan apapun yang kami lakukan, kami melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih sudah selesai. Kita mau lanjut lagi. Ada yang mau disampaikan oleh kakak-kakaknya? Tuhan Yesus memberkati.